Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aldia Meliana, Dian Ayu Lestari, dan Sa'diyah. Di video kali ini, kami ingin membahas materi tentang Wali Songo yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Oke teman-teman, mari kita simak bersama video berikut ini. Riwayat hidup Sunan Gresik. Sejak kecil, Sunan Gresik telah mendalami ilmu agama dan dididik sang ayah untuk menjadi pribadi yang berjiwa besar dan santun. Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Makdum Ibrahim As-Samarkandi atau Sunan Gresik lahir pada abad ke-14 di daerah Samarkand, Asia Tengah. Beliau memiliki garis keturunan dari Ali Zainal Abidin Al-Husain atau keturunan Nabi Muhammad. Maulana Malik Ibrahim merupakan orang pertama yang menyebarluaskan agama Islam di Tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali Songo lainnya. Beliau ditemani oleh beberapa sahabatnya untuk datang pertama kali di desa Sembolo yang sekarang ada di desa Laren, Kecamatan Manyar. Sebelum masuk ke Tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim bermukim di Campa selama 13 tahun. Beliau menikahi putri raja yang memberikan 2 putra. Setelah dirasa cukup berdakwah di negeri tersebut, beliau hijrah ke Pulau Jawa, yaitu di Gresik. Berikutnya, sepak terjang dakwah Sunan Gresik. Aktivitas dakwah pertama Sunan Gresik dilakukan beliau dengan cara berdagang. Beliau merasa prihatin dengan keadaan masyarakat yang tengah menghadapi krisis ekonomi akibat dari perang saudara. Selain itu, krisis ekonomi yang berkepanjangan juga menimpa kaum kasta sudra. Mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menyaksikan keadaan tersebut, beliau membuka warung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup dan menjualnya dengan harga yang relatif murah. Selain ahli berdagang, beliau juga ahli dalam bidang pertanian dan pengobatan. Di Gresik, beliau mengajarkan cara bertani kepada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui hasil pertanian yang terus meningkat. Sebagai seorang ahli pengobatan, beliau mendapatkan julukan seorang tabib. Beliau berkenan memberikan pengobatan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa dipungut biaya. Pengobatan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar hutan, baik dengan daun, akar, batang, maupun buah. Riwayat hidup Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa, dengan nama asli Saidina Rahmat. Beliau memiliki ayah yang bernama Maulana Malik Ibrahim, keturunan dari Nabi Muhammad, dan ibu keturunan dari Raja Campa. Panggilan Ampel melekat pada diri Saidina Rahmat karena beliau sudah lama menetap di daerah Ampel. Beliau menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, dan beliau juga menikah dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati, mempunyai putra dan putri, yaitu Raden Makdum Ibrahim, Siti Syariah, Raden Qasim, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahannya dengan Dewi Karimah, mempunyai putra-putri yaitu Dewi Murtasiyah, Dewi Murtasimah, Raden Fatah, Raden Hasamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Berikutnya, sepak terjang dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel datang di Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Dwarawati. Awal perjuangan Sunan Ampel sebagai wali dimulai dengan mendirikan pondok pesantren di daerah kelahirannya, yakni Ampel Denta. Pondok pesantren dibangun di atas tanah pemberian dari Raja Majapahit. Pada abad ke-15 Masehi, pondok pesantren Ampel Denta menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Dalam berdakwah, Sunan Ampel memiliki strategi dakwah Islam berupa perkawinan. Beliau menikahkan anggota keluarganya dengan para pemegang kekuasaan kerajaan. Dengan cara perkawinan, Sunan Ampel mampu mensukseskan dakwah Islam di Pulau Jawa. Cara dakwah lain Sunan Ampel yaitu dengan mencontoh Nabi SAW dengan mengirim utusan dakwah ke daerah-daerah. Sebagai seorang mubalik, Sunan Ampel memiliki falsafah Jawa yang senantiasa diajarkan kepada para santrinya, yaitu moh limo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela.
5 hal tercela tersebut yaitu: pertama, moh maling atau tidak mau mencuri. Yang kedua, moh madat atau tidak mau menghisap barang haram. Yang ketiga, moh madon atau tidak mau berzina. Yang keempat, moh main atau tidak mau berjudi. Yang kelima, moh ngombe atau tidak mau minum minuman haram. Riwayat hidup Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama asli yaitu Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Bonang merupakan sebuah nama desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang ada yang menyebutnya dari Bong Ang, yang sesuai dengan marga Bong seperti nama ayahnya, Bong Suiho alias Sunan Ampel. Sepak terjang dakwah Sunan Bonang. Setelah selesai menimba ilmu, Sunan Bonang kembali ke Tuban dan kemudian mendirikan pesantren di tanah kelahiran ibunya tersebut. Saat itu, masyarakat Tuban sangat menyukai hiburan. Oleh karena itu, cara berdakwah Sunan Bonang salah satunya adalah dengan membuat alat musik tradisional, yaitu gamelan, untuk menarik hati masyarakat agar tertarik untuk belajar agama Islam. Selain menjadikan pesantren di Tuban sebagai basis wilayah dakwah, beliau juga menyebarkan Islam dengan cara berkeliling. Sunan Bonang selalu menyebarkan ajaran agama Islam dengan gamelan. Beliau juga menggunakan cara dakwah dengan karya sastra, yaitu berupa carangan pawayangan dan suluk, serta tembang tamsil. Menurut beliau, cara berdakwah dengan alat musik tradisional merupakan cara yang tepat, sehingga beliau juga mempelajari kesenian Jawa, salah satunya adalah bonang, alat musik yang dipukul menimbulkan suara merdu. Setiap kali Sunan Bonang membunyikan alat musik tersebut, banyak masyarakat berdatangan untuk mendengar dan menyaksikan. Setelah masyarakat tertarik hati dan simpati, kemudian beliau menyisipkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Dengan keahlian seni dan sastranya, Sunan Bonang mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran Islam dengan lantunan tembang-tembang yang mengandung nilai keislaman. Sehingga tanpa terasa, penduduk sudah mempelajari ajaran Islam dengan senang hati dan tanpa paksaan. Salah satu tembang dari Sunan Bonang yang fenomenal yaitu Tombo Ati. Sekian dan terima kasih.